Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Handrason Napoleon Berbagi Cerita. Pagi ini jam 2 lewat dini hari, Jumat 10 Februari 2023. Alhamdulillah kita bisa melihat semangat dari masyarakat Indonesia di dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia. Ada satu fenomena yang berkembang yang menurut saya ada anomali. Jadi partai-partai pemenang pemilu 2019 itu sudah membuat satu skenario agar mereka akan menentukan calon presiden mereka untuk melanggengkan kekuasaan yang sudah terbangun sejak reformasi tahun 1998. Sekarang sudah berusia 25 tahun. Kekuasaan reformasi ini ternyata adalah kekuasaan yang serupa dengan kekuasaan Orde Lama. Sehingga masyarakat mulai sadar bahwa ternyata reformasi yang diidam-idamkan itu ternyata meleset juga ujungnya. Orang-orang yang berkuasa sejak reformasi sampai 25 tahun kemudian masih ingin berkuasa gitu. Mereka berusaha menghalangi tumbuhnya generasi muda untuk muncul. Itulah skenario yang disiapkan untuk partai-partai pemenang pemilu 2019. Jadi mereka sudah merancang bahwa tidak ada partai baru yang bisa mencalonkan presiden di 2024. Tapi ternyata perkiraan ini meleset. Muncul fenomena partai kecil seperti Nasdem ternyata lebih lincah bergerak. Lalu munculnya tokoh yang menjadi tandingan dari tokoh yang dianggap presiden 2 periode, yang dianggap pro rakyat. Ternyata di ujung kekuasaannya istilah pro rakyat ini tidak terbukti. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang besar-besar seperti ibu kota di Kalimantan itu menyedot dana triliunan. Proyek mercusuar untuk 1000 tahun ke depan itu.
yang bisa baik, bisa juga tidak. Tapi yang saya ingin sampaikan, sebetulnya semua kekuatan politik di luar kekuatan reformasi yang didominasi oleh PDIP Perjuangan hari ini bergerak mendukung satu tokoh, Anies Baswedan. Tokoh ini sekarang ini dilambungkan sangat tinggi. Ini menurut saya sangat berbahaya karena kemungkinan besar ada orang-orang yang akan melakukan tindakan-tindakan nekat karena melindungi kepentingannya. Hal ini terjadi seperti kita lihat Presiden John F. Kennedy. John F. Kennedy dulu juga sangat populis, tapi ternyata ya ada orang-orang yang merancang satu kenekatan, dilakukan pembunuhan. Dan cerita tentang pembunuhan tokoh-tokoh di jalan yang baik atau masyarakat ini sudah berlangsung sejak para nabi-nabi dibunuh oleh para pengkhianat. Orang-orang baik itu selalu dibunuh oleh orang-orang kafir. Nah, ini yang perlu diwaspadai gitu. Mudah-mudahan kita bisa mencegah perbuatan pembunuhan oleh orang kafir di negara Republik Indonesia ini ke depan. Ya, ini memang mereka sendiri sangat ketakutan. Orang-orang yang berkuasa otoriter ini membangun pengamanan berlapis-lapis. Seperti Bung Karno dulu udah ada tentara nasional, dia bangun pasukan Cakrabirawa. Ini juga kita bisa melihat pembangunan pengamanan dari pihak polisian yang sangat berlebihan gitu terhadap penguasa-penguasa yang sedang berkuasa gitu. Nah, orang-orang yang sangat setia kepada penguasa yang sedang berkuasa ini bisa melakukan satu operasi untuk menghabisi musuh-musuh politik mereka. Nah, itulah yang terjadi ketika tahun 65 pasukan Cakrabirawa menghabisi tokoh-tokoh militer yang dianggap mereka merupakan ancaman. Nah, ini juga dengan munculnya kekuatan masyarakat untuk mencalonkan calon presiden yang bukan dari partai, nah, ini bisa menggerakkan para pendukung fanatik partai melakukan hal-hal yang di luar peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi demokrasi kita memang belum demokrasi yang di level kesadaran. Ya, Amerika pun tahun 1962 harus mengalami pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Ya, mudah-mudahan kita tidak mengalami hal itu. Demikian doa kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.